Hari ini Samantha pindah ke rumah baru karena dia telah menemukan tempat yang baru dan lebih aman. Selagi Edward di rumah sakit, dia mulai mencari rumah baru dan dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen karena di sana lebih aman untuk Edward. Setelah Eudad sembuh, dia membawa Edward ke hotel selama dia membersihkan apartemen yang akan mereka tinggali. Di sana Anne dapat menjaganya sementara Samantha sibuk mengambil barang-barangnya di rumah lama dan membawanya ke apartemen baru yang akan mereka tempati. Untuk berjaga-jaga, Samantha tidak membawa Edward kembali ke rumah itu lagi. Dia takut orang-orang Stella masih di sana untuk mengincar Edward kembali. Saat itu Edward berlari masuk ke dalam kamarnya dan tampak begitu senang. "Mommy, apakah ini kamar untukku?" tanya Edward dan dia masuk ke dalam kamar yang akan ditempatinya. "Benar sayang, apa kau suka?" Samantha masuk ke dalam kamar itu dan meletakkan mainan Edward. "Tentu aku suka Mommy, tapi kenapa kita harus pindah?" tanya Edward dengan polos. Edward tidak begitu ingat dengan kejadian yang menimpanya. Dia hanya berkata ada dua orang pria yang mau menangkap Bibi Anne dan dia berusaha melindunginya. Waktu Edward menceritakan itu, Samantha dan Anne tertawa. Samantha sangat bersyukur jika Edward bisa cepat pulih dan sudah baik-baik saja. "Sayang, rumah itu sudah jelek dan harus dibongkar. Jadi kita harus segera pindah. Apa kau tidak suka?" "Tidak, Mommy. Aku suka tempat ini, tapi bagaimana jika Daddy kembali untuk menemui kita?" tanya pria kecil itu. Samantha menarik nafasnya dan dia harus berusaha menjelaskan hal ini pada Edward. "Sayang, Daddy tidak akan kembali lagi," katanya dengan berat hati. "Kenapa?" Wajah Edward mulai terlihat sedih. "Tunggu kau besar baru Mommy akan ceritakannya padamu. Sekarang kau belum mengerti, jadi jangan sedih, oke?" Samantha mengusap-usap rambut Edward dan menghiburnya. "Aku sudah besar, Mom," jawab Edward. "Oh iya. Apa kau sudah bisa mengalahkan Mommy?" tanya Samantha. Edward berlari ke arahnya dan melayangkan tendangan kecil di depan Samantha. "Bagaimana? Apa aku sudah bisa mengalahkan Mommy?" tanyanya sambil memasang kuda-kudanya. Samantha terkekeh. Dia segera menggendong Edward dan mendudukkan Edward di atas ranjang. "Belum sayang, tunggu, tubuhmu sudah besar dan sudah tinggi melewati tinggi Mommy." "Besar seperti Daddy?" tanya Edward sedangkan Samantha mengangguk. "Mommy, kenapa kita tidak mencari Daddy saja?" tanya Edward lagi. "Tidak sayang, Mommy tidak tahu di mana Daddy berada saat ini." Samantha mengusap kepala Edward dengan lembut. "Aku tahu," ucap Edward dengan cepat. "Oh iya. Kau tahu dari mana?" "Mommy, Daddy bekerja di sebuah gedung yang tinggi." "Sekali," kata Edward dengan semangat sambil mengangkat kedua tangannya. Samantha langsung menatap Edward dengan heran. Apa Edward tidak asal bicara? "Kau tahu dari mana?" tanyanya. Edward langsung menutup mulutnya dengan tangan kecilnya saat teringat janjinya dengan John. "Edward, kau menyembunyikan sesuatu dari Mommy?" tanya Samantha lagi. Edward hanya menggeleng. Dia tidak berani memandangi Samantha karena takut ibunya itu akan marah. "Sayang, coba kau beritahu Mommy, apa Daddy yang mengatakan itu padamu?" tanya Samantha lagi. Dia sangat penasaran. Memang selama John tinggal di rumahnya dia tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh pria itu. "Maaf Mommy, aku sudah berjanji dengan Daddy," berkata Edward.
Jadi kau tidak mau menceritakannya pada Mommy? Edward masih membungkam mulut kecilnya sedangkan Samantha menghembuskan nafasnya dengan berat. Bagaimanapun dia tidak bisa memaksa Edward. Ya sudah, jika kau tidak mau cerita tidak apa-apa. Mommy tidak akan memaksa. Samantha berpikir, toh pria itu tidak akan kembali lagi. Saat itu Anne masuk ke dalam dan mendekati mereka. Sam, apa kau tidak pergi untuk bekerja? Tanyanya. Samantha menggeleng, sejak kejadian itu dia tidak pergi ke restoran lagi. Dia sudah menghubungi manajer restoran itu dan mengundurkan diri. Bahkan dia telah berhenti mengajari anak-anak karate. Samantha sedikit sedih tapi harus dia lakukan demi keselamatan Edward. Aku sudah berhenti, Auntie, katanya. Apa kau tidak mencoba mencari pekerjaan lain? Tanya Anne. Tentu saja sudah, aku sudah mengirimkan beberapa lamaran ke beberapa perusahaan. Aku tidak bisa bekerja di restoran lagi karena biaya sewa apartemen ini sangat mahal. Jelasnya. Baguslah, aku senang mendengarnya. Tapi Sam, Anne ragu menanyakan. Apa Auntie? Kenapa kau menanggung semuanya sendirian? Apa Tuan John tidak membantumu? Tanya Anne dengan tidak enak hati. Samantha memijit pelipisnya dan melirik ke arah Edward yang sedang membongkar mainannya. Sepertinya mau tidak mau dia harus mengatakan kepada Anne yang sebenarnya supaya wanita itu tidak menanyakan hal yang sama terus-menerus. Auntie, jangan salah paham pada kami. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Akhirnya dia bisa mengatakan itu pada Anne dengan berat hati. Mata Anne terbelalak kaget. Maksudmu Sam? Tanyanya. Auntie, dia hanya orang yang aku tolong, tidak lebih. Edward hanya salah paham padanya dan memanggilnya Daddy dan kami berdua tidak ada hubungannya sama sekali seperti yang Auntie kira. Jelasnya. Anne menatap Samantha dengan lekat, dia kira pria itu suaminya ternyata dia salah. Pantas saja wanita itu selalu melakukan apapun sendirian, selalu menanggung beban sendirian dan tidak mengatakan apa yang telah Edward alami pada John. Dia kira Samantha melakukan itu karena John selalu meninggalkannya dan Edward. Maafkan aku Sam, aku kira dia suamimu. Anne merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa Auntie, semua orang yang melihat mungkin akan berpikir demikian karena Edward memanggilnya Daddy. Tapi tolong Auntie rahasiakan hal ini pada Edward, aku tidak ingin hatinya terluka. Nanti jika Edward sudah mengerti maka dia akan tahu kebenarannya dengan sendirinya. Tapi saat ini biarkan dia menganggap pria itu sebagai ayahnya. Pintanya. Anne mengangguk dan mengerti dengan maksudnya. Dalam hati Anne sangat kagum dengan Samantha yang berusaha membahagiakan Edward, bahkan Samantha tidak mengusir pria itu demi menjaga perasaan Edward. Maaf atas kesalahpahamanku Sam, katanya. Tidak apa-apa Auntie. Lagi pula pria itu telah pergi. Lambat laun Edward juga akan lupa dengannya dan seiring berjalannya waktu mungkin aku akan menikah dan memberikan sosok ayah yang sebenarnya untuk Edward. Katanya lagi. Anne tersenyum dan mengusap punggung Samantha dengan lembut. Kau ibu yang sangat baik, aku berharap kau dapat menemukan pria yang baik pula yang dapat menerima Edward. Terima kasih Auntie, tentu saja aku akan mencari pria seperti itu. Mereka harus menerima paket lengkap seperti kami, katanya. Anne tertawa mendengar ucapannya. Benar sekali. Buy one get one, katanya. Mereka kemudian tertawa dan perasaan Samantha sedikit lega karena sudah bisa mengatakan kebenarannya pada Anne tentang hubungannya dengan John. Tapi tentang hubungannya dengan Edward,
Dia tidak akan mengatakan pada siapapun juga. Seorang pria tampan sedang duduk di kursi empuk jet pribadinya sambil memandangi sebuah foto di tangannya. Setelah pergi ke New York untuk menyembuhkan ingatannya beberapa waktu, akhirnya dia dapat mengingat siapa dirinya. Bukan saja ingatan lamanya, tapi dia juga dapat mengingat ingatannya selama dia mengalami amnesia. Benar kata Billy asistennya, dokter itu sangat hebat. Tidak butuh lama akhirnya ingatannya pun kembali. John mengusap foto seorang wanita cantik yang dipegangnya. Wanita itu tersenyum dengan manis dan foto itu dia dapatkan dari asistennya. Setelah ingatannya pulih dia langsung bisa mengenal wanita itu. Dia juga ingat ternyata wanita itulah yang menggodanya di kamar hotel 3 tahun lalu. John meminta Billy menyelidiki latar belakang Samantha karena dia tidak menyangka jika wanita yang menolongnya dan hidup dengan sederhana ternyata putri orang kaya. John menyunggingkan bibirnya, dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Samantha yang telah membuatnya tergila-gila dan dia sangat ingin menanyakan sesuatu yang mengganjal di hatinya pada wanita itu. Jet pribadi yang dinaikinya mulai mendarat. John melemparkan pandangannya keluar jendela melihat keluar sana. Di landasan tampak beberapa mobil berjejer dengan rapi dan anak buahnya telah berbaris untuk menyambutnya. John turun dari jet pribadinya dan melangkah ke arah mereka. "Selamat datang, bos." Para anak buah menyambut kedatangannya. Pelayan pribadinya yang setia Billy begitu senang bosnya telah kembali. "Selamat datang, Master," sambutnya. Billy membukakan pintu mobil untuk John dan pria itu segera masuk ke dalam mobilnya. Billy mengikuti bosnya dan segera memerintahkan supir untuk menjalankan mobil itu. "Billy, apa yang telah terjadi selama aku pergi?" "Apa ibu dan anak itu baik-baik saja?" bertanyanya. "Master, sewaktu Anda pergi tiba-tiba ada orang yang ingin menculik anak itu. Satu orang sudah kami bunuh sedangkan yang satunya lagi sudah kami tangkap. Tapi sampai sekarang pria itu tidak mau berbicara siapa yang sudah membayarnya." "Jelas Billy. Apa kau bilang? Kenapa tidak segera mengatakannya padaku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Maaf Master, saya tidak mau mengganggu masa penyembuhan Anda. Tapi tenang saja, Anda bisa menginterogasi pria yang kita tangkap itu." "Jelas Billy. Baiklah, aku akan menginterogasinya nanti lalu bagaimana dengan Stella?" tanyanya. Setelah ingatannya pulih John pun jadi tahu kenapa dia mau bertunangan dengan Stella. Nona Stella, seperti biasa membuat onar karena dia ingin menemui Anda. Tapi dapat saya tangani jadi Anda tidak perlu khawatir. Jelas Billy meyakinkan. John hanya menganggukkan kepalanya dan kembali memandangi foto yang sedari tadi dipegangnya. Sudah lama dia tidak bertemu dengan Samantha dan Edward, dia sudah sangat rindu dengan kedua orang itu. Billy melihat ke arah bosnya itu dengan heran. "Master, wanita itu, bukankah dia putri Alex Jackson?" tanyanya. "Benar," jawab John singkat. "Kenapa Anda meminta saya untuk menyelidiknya?" tanya Billy penasaran. "Apa kau tahu? Dialah yang menolongku dan selama aku hilang ingatan aku tinggal dengannya." Billy tercengang, memang selama ini dia belum pernah bertemu dengan Samantha selama bosnya tinggal di rumah kecil itu. Tapi bos anak itu, mirip Franz bukan? John memotong pertanyaan Billy. Waktu itu dia tidak menyadarinya tapi sekarang setelah ingatannya kembali dia dapat menyadari kemiripan mereka dan inilah yang ingin dia tanyakan pada Samantha. Billy mengangguk, akhirnya bosnya menyadari kemiripan kedua orang itu. "Apa kau pernah melihat Franz berdua dengan Samantha Jackson?" tanyanya.
Billy menjawab dengan sebuah gelengan. Master, apa dia simpanan Franz? Tanya Billy curiga. John menarik nafasnya, tidak mungkin perempuan yang membuatnya tergila-gila adalah simpanan Franz. Aku tidak tahu. Aku sangat ingin menanyakan ini, tapi aku rasa dia tidak ada hubungannya dengan Franz. Tapi Master, bagaimana jika dia benar-benar simpanan Franz? Apa yang akan Anda lakukan? John terdiam sejenak. Samantha sangat misterius dan wanita itu tidak pernah mengatakan siapa ayah dari Edward. Segera pergi ke rumahnya. Perintahnya. Maaf Master, dia sudah tidak tinggal di sana. John sangat kaget mendengarnya. Apa kau bilang? Dia segera menarik kerah baju Billy dan menatapnya dengan tajam. Aku sudah memerintahkanmu untuk mengawasinya, apa tidak kau lakukan? Maaf Master, Samantha Jackson perempuan cerdik. Sejak kejadian itu dia sangat berhati-hati sampai kami kewalahan mengikutinya dan kehilangan jejak. Jelas Billy. John segera melepaskan kerah baju Billy dan mendorongnya dengan kasar. Memang perempuan yang pantas aku cintai. Pikirnya dalam hati. Cari tahu mereka pindah di mana. Perintahnya. Billy mengangguk dan segera berkata, Master, Tuan Besar meminta Anda untuk pulang. Daddy, untuk apa? Billy mengangkat bahunya karena dia hanya mendapat perintah saja. Kalau begitu pulang ke rumah. Perintahnya. Sedangkan saat itu di kediaman keluarga besar Smith, tampak seorang pria yang tampak berwibawa sedang duduk di ruang makan bersama istrinya. Dialah Michael Smith dan Xiao Yu istrinya. Yang gak tahu sama mereka baca di love letter. John adalah putra pertama mereka dan anak perempuannya bernama Sylvia Smith. Mereka sedang berbincang dengan hangat sambil menunggu kedatangan John. Hai Mom, Dad. Sapa John saat dia sudah tiba. Xiao Yu segera bangkit berdiri, mendekati putranya dan memeluknya dengan hangat. John sayang, kenapa kau jarang pulang ke rumah? Tanyanya. John tersenyum dan membalas pelukan ibunya dengan hangat. Sorry Mom, I'm busy. Sibuk apa? Apa kau sengaja membuat momimu menahan rindu padamu? Tanya Michael yang sedang melotot padanya. Michael segera menghampiri mereka dan menarik istrinya. Jangan sentuh istriku, katanya. What? Dad please, she is my mom, kata John. Biarpun dia ibumu tapi kau tidak boleh menyentuhnya, dia milikku, kata Michael lagi. Dad, kau terlalu posesif. Sylvia menyela di antara mereka. Wanita cantik itu baru saja dari kamarnya, dia segera mendekati John dan langsung meninju perut kakaknya. Sylvia, kau ini perempuan tapi tidak ada manis-manisnya, kata John dengan kesal. Kak, perempuan itu harus kuat baru bisa menjaga dirinya sendiri, jawabnya. Sudah. Kenapa kalian bertengkar? Ayo kita segera makan, ajak ibunya. Kakak, kenapa kau tidak mengajak si Rubah? Bertanya Sylvia. Rubah? Siapa maksudmu? Siapa lagi kalau bukan tunanganmu itu? Sylvia, jaga ucapanmu. Dia itu tunangan kakakmu. Stella ibunya. Kapan kau akan menikah dengan Stella? Tanya ayahnya. Aku rasa, aku tidak akan menikahinya Dad. Kenapa? Tanya ayahnya dengan heran. Aku tidak mau menikahi Rubah, jawabnya. Sylvia tertawa,
Dia kira kakaknya sangat mencintai Stella, tapi sepertinya tidak. "Kak, apa kau sudah menemukan kelinci untuk menggantikan si rubah?" tanyanya. Senyum John mengembang di wajahnya, dia mengangguk dan tersenyum manis pada keluarganya. Keluarganya saling pandang, siapa yang telah membuat John bisa tersenyum seperti itu? "John, jika kau tidak mau menikahi Stella, sebaiknya segera putuskan tali pertunangan kalian," saran ibunya. "Tidak Mom, tidak secepat itu karena dia masih berguna untukku." Keluarganya menggeleng, memang Michael yang menjodohkan Stella pada putranya. Dia kira John akan menolak, tapi dia tidak menyangka putranya menerima pertunangan itu begitu saja. "Jadi Kak, siapa kelinci itu? Kapan kau akan mengenalkannya pada kami?" tanya Sylvia. Senyum di wajah John kembali mengembang, dia terdiam sejenak mengingat Samantha. "Yah, nanti setelah aku bisa menangkap hatinya," jawabnya. Dia harap mereka bisa bertemu lagi dalam waktu dekat.